Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat belajar. Oke, good morning everybody. How are you today? I hope all of you are fine. Today we will study about report text. Hari ini kita akan belajar tentang text report. Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan Bulis bacakan yang merupakan kemampuan yang harus kalian kuasai setelah belajar text report. Jadi, setelah kalian belajar text report ini, diharapkan kalian mampu memberi dan meminta informasi terkait dengan teks report sesuai dengan konteks penggunaannya. Sebelum kita mendiskusikan dan mempelajari teks report lebih lanjut, akan Bulis tayangkan video pembelajaran mengenai apa itu teks report. Setelah belajar dan memperhatikan video pembelajaran ini, harapan Bulis kalian sudah mendapatkan pemahaman tentang apa itu teks report. Nah, setelah tayangan selesai nanti kita akan membahasnya lebih dalam. Oke anak-anak, silakan diperhatikan tayangan video berikut ini. Yaitu report text. Jika kalian penasaran apa itu report text, mari kita saksikan video berikut ini. Report text. Report text itu mengandung informasi yang clearly, informasi yang jelas, kemudian no opinion, tidak ada pendapat dari penulis, dan relevant information. Jadi informasinya saling berkaitan. Jadi, report text adalah is a text which present information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi, text report adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Jadi, di sini jelas tidak ada pendapat dari penulis dan informasinya itu didapat dari observasi dan saling berkaitan. Semuanya adalah fakta karena hasil dari observasi. Kemudian apa yang bisa menjadi topik dalam report text? Yang pertama itu adalah animal atau hewan. Jadi bisa diingat kalau topiknya itu adalah animal atau tumbuhan, plant, itu biasanya judulnya dalam bentuk plural atau jamak atau banyak. Kemudian yang kedua, natural phenomena atau fenomena alam. Itu juga bisa menjadi topik atau judul dalam report text. Kemudian yang ketiga, today's world phenomena atau peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Kemudian tujuan atau purpose of report text adalah to describe something, animal, plant, nature, in general. Jadi, mendeskripsikan sesuatu, baik itu binatang, tumbuhan, atau alam, secara umum. Kemudian yang kedua, to report factual information about a subject, animal, plant, or nature. Jadi melaporkan informasi yang nyata, jadi melaporkan kebenaran atau fakta tentang suatu subjek. Contohnya bisa berupa animal, plant, atau nature. Kemudian, generic structure of report text
atau bagian-bagian dari report text ada dua. Yang pertama, general classification. It is stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi, ini merupakan pengantar tentang suatu kelompok atau spesies, bisa berupa hewan, benda, tempat umum, tumbuhan yang akan dibahas dalam teks itu. Kemudian, yang kedua, itu adalah description. Tell what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi di sini menggambarkan hal yang akan dibahas secara rinci, yaitu tentang bagian-bagiannya, kebiasaannya, sifatnya, atau tingkah lakunya makhluk hidup itu. Jadi kalau general classification itu mengenalkan objek yang akan dibahas secara umum. Sedangkan description itu adalah berupa fakta-fakta tentang apa yang digambarkan. Misalnya kita menggambarkan elephant itu tinggalnya di mana, terus kemudian makannya seperti apa, makanannya apa, terus kemudian secara fisik bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Kemudian selanjutnya unsur kebahasaan or language features. Jadi ciri-ciri dari report text itu yang pertama, use general nouns. Menggunakan kata benda yang umum, baik itu hidup ataupun mati. Baik, kita bandingkan antara kata cats dengan my cat. Cat di sini ini bersifat umum, jadi kucing pada umumnya. Sedangkan my cat itu bersifat khusus. Kenapa bersifat khusus? Karena ketika saya mempunyai kucing, misalnya kucing saya itu Angora, kemudian bisa digambarkan dengan jelas. Oh, jelas kalau Angora tuh warnanya apa, kecil atau besar, tingkah lakunya bagaimana, lucu atau jinak atau enggak. Kemudian yang kedua, use simple present tense. Kemudian yang ketiga, use relating verbs. Yang keempat, use technical terms. Kemudian, what is the example of report text? Mari kita lihat seperti apa sih contoh dari report text? Di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama ini tentang the pelicans. Jadi tentang animals. Nah, karena hewan itu kebanyakan judulnya dalam bentuk plural. Salah satu penandanya adalah ditambah s untuk menyatakan dia dalam bentuk jamak atau banyak. Kemudian deskripsinya baru disampaikan. Kenapa dia sukses? The success is large due to its common hunting behavior. A group, perhaps 2,000 birds, will gather in a curved arch some distance offshore. The birds then begin to move forward toward the shore, beating the water furiously with their wings, driving the fish before them. When the water is shallow enough for the birds to reach the fish, the formation picks up as each bird dips its bill into the water to scoop up with its meal. As the bird lifts its head, the water drains from its bill, leaving the fish, which are then swallowed. Pelicans are among the oldest group of birds. Fossils of this genus have been found dating back 40 million years. Contoh yang kedua, ini report text tentang benda. Di sini adalah watch atau jam tangan. General classification-nya, a watch is a small timepiece intended to be worn by a person and it is designed to keep working despite the motions caused by the person's activity. Description-nya, watch has various extra features called complications, such as, seperti apa sih features-nya? Yang pertama, moon phase display and the different types of
turbulent. Kemudian yang kedua, modern watch usually display the day, date, month, and a year. Some other modern design incorporate calculators, GPS, and Bluetooth technology or have heart rate monitoring capabilities. Jadi di sini di general classification itu watch itu jam tangan yang dipakai oleh orang. Terus kemudian di description-nya jam tangan itu punya fitur apa saja sih? Yang pertama, dia punya displaynya macam-macam. Ada mungkin yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Terus kemudian modern watch usually display itu juga menampilkan tentang ada date-nya. Date itu a day, hari. Kemudian ada date, tanggal. Kemudian ada month, bulan, dan ada tahun. Baiklah anak-anak, setelah tayangan tadi, mari kita bahas lebih dalam tentang text report ya. Text report itu adalah teks yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara umum. Di sini text report itu ada kesamaan ya dengan teks deskriptif seperti yang kalian pelajari di kelas 7, kelas 8, tetapi perbedaannya antara text report dan text deskriptif itu adalah kalau text report berbicara secara umum, sedangkan kalau teks deskriptif menjelaskan secara khusus. Contohnya adalah kalau kita membicarakan tentang misalnya cat, kalau kalian membicarakannya secara umum maka itu masuk text report, tetapi kalau my cat, your cat, atau kucing secara khusus itu biasanya masuk ke dalam teks deskriptif. Kemudian text report berisi serangkaian fakta yang didasarkan pada suatu penelitian atau riset secara ilmiah dan hasilnya dipaparkan kepada khalayak umum, yang mana biasanya ada beberapa ciri yang berhubungan dengan text report tersebut. Bagaimana ciri-ciri text report? Secara kebahasaan, text report itu menggunakan pola kalimat simple present tense. Ini kalian sudah kalian pelajari di kelas 7, bahkan mungkin juga di kelas 8 ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya menggunakan kata benda umum. General nouns, kata benda umum ya yang biasanya benda-benda di sekitar kita ya. Mungkin kalau yang secara ilmiah bisa giraffe, bisa juga animal ya, bisa juga animal tertentu yang di situ juga ada risetnya. Misalnya dolphin, bagaimana kebiasaan dolphin, bagaimana apa makanannya dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja action verb, kata kerja tindakan ya. Seperti apa? Misalnya kalau kata kerja tindakan itu ya menyapu ya. Kemudian swipe, memasak itu juga melakukan kegiatan ya, termasuk action verb. Tapi kalau binatang biasanya berenang, kalau misalnya hewan yang ada di laut, kemudian makan, itu juga termasuk kata kerja action verb. Kemudian yang keempat, ada yang terakhir, ciri-ciri report text adalah terdiri dari sebuah objek ditambah objek tentang alam lainnya ya. Misalnya objeknya bisa satu tapi kemudian dikaitkan dengan yang lainnya yang ada di alam. Itu adalah beberapa ciri tentang text report. Di samping itu ada ciri lain ya. Text report itu merupakan fakta, bukan karangan dari penulis ya. Tadi yang di atas tadi text report itu hasil pengamatan, penelaahan, penelitian, observasi atau studi tentang benda atau binatang
orang atau tempat. Oke anak-anak, ini Bu Lis berikan beberapa contoh tentang text report ya. Ingat ya, text report tadi lebih berisi tentang penelitian yang tujuannya menyampaikan suatu penelitian. Nah, di sini ada contoh text report, judulnya adalah jellyfish. Ada yang tahu jellyfish itu apa? Ya, binatang laut, ubur-ubur ya. Coba kita lihat di sini. Jellyfish are not really fish. Jellyfish itu bukanlah seperti ikan sesungguhnya. They are invertebrate animal. Dia tidak bertulang belakang ya. This means that unlike fish or people, itu maksudnya tidak seperti ikan atau binatang yang lainnya, atau tidak seperti manusia, karena ikan dan manusia punya tulang belakang. They have no backbone. Mereka tidak mempunyai tulang belakang. In fact, kenyataannya they have no bone at all. They have no bone at all. Mereka sama sekali tidak mempunyai tulang belakang. Jellyfish have stomach and mouth but no head. Jellyfish itu mempunyai perut dan mulut tapi tidak punya kepala. They have nervous system for sensing the world around them. Mereka mempunyai sistem nervous itu panik ya, atau ya sistem panik untuk sensornya di sekitar mereka. But no brain, tapi tidak punya otak. They are made almost entirely of water. Mereka badannya atau mereka terbuat dari keseluruhannya adalah air, which is why you can look through them. Itulah mengapa kalian bisa melihat secara langsung mereka, ya, transparan lah istilahnya ya. Some jellyfish can glow in darkness by making their own light. Beberapa jenis ubur-ubur dapat berkilau di kegelapan, yang mana cahayanya itu adalah buatan mereka sendiri, artinya dari tubuh mereka. The light is made by chemical reaction inside the jellyfish. Itu terjadi atau terbuat reaksi kimia yang ada dalam tubuh ubur-ubur. Science believe jellyfish glow for several reasons. Saintis itu, ilmuwan percaya bahwa ubur-ubur berkilau untuk beberapa alasan. For example, they may glow to scare away predator or to attack animal they like to eat. Sebagai contoh, mereka itu berkilau untuk menakuti binatang lain biar tidak memangsa mereka ya, atau to attract, untuk menarik binatang lain yang menjadi makanan dia. Most jellyfish live in salt water, apart from a few types that live in fresh water. Sebagian besar ubur-ubur itu tinggal di air asin atau di laut ya. Sebagian dari mereka yang jenisnya lain hidup di air yang segar atau air yang tawar, mungkin peralihan air tawar dan air laut atau air payau ya. Maaf, bukan air payau, air yang antara laut dan darat. Jellyfish are found in ocean and sea all over the world. Jellyfish atau ubur-ubur itu dapat ditemukan di samudra atau lautan di seluruh dunia. They live in warm tropical seas and in icy water near the North and South Pole. Mereka tinggal di daerah yang hangat, daerah tropis, laut tropis ya, atau di laut yang dingin dekat dengan kutub utara dan kutub selatan. Ini contoh text report yang lainnya, yaitu membicarakan tentang jirif secara umum. Kalian bisa baca sendiri informasi apa saja yang ada pada text report tersebut. Setelah itu ada beberapa pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan yang berhubungan dengan jirif tadi.
Silakan dibaca. Kemudian ada beberapa pertanyaan itu. What kind of the text above? Jenis teks apa yang ada di atas tadi? Yang giraffe dan jellyfish. Ya, itu adalah text report. The text tell us about. Teks di atas menceritakan tentang apa? Ya, yang pertama tadi tentang ubur-ubur, yang kedua tentang jerapah. The unique characteristic of giraffe is, ya, apa karakter yang unik dari jerapah itu? Ya, karakternya situ kalian bisa baca ya, meskipun tanpa baca pun kalian juga tahu kalau giraffe itu karakteristiknya adalah lehernya panjang ya. Kemudian the second paragraph mainly discuss about, pada paragraf 2 itu membicarakan apa? Silakan ya dibaca. Kalau yang giraffe itu mulai dari just like camel, giraffe can survive without drinking for a long time because giraffe can rely on the water contained in leaves. Ya, ini adalah intinya ya. Jadi seperti unta, jerapah juga dapat bertahan tanpa minum untuk waktu yang lama karena jerapah dapat mendapatkan air dari daun-daun yang mereka makan. Nah, itu adalah pertanyaan untuk nomor 4. Yang kelima, the word it in the third paragraph refer to. Ini artinya adalah kata it pada paragraf 3 itu menggantikan kata apa ya. Pada paragraf 3 ada female giraffe can start pregnant at the age of 5 years with a gestation period of 15 months. Ya, jadi ini membicarakan tentang jerapah betina ya. Oke. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu adalah beberapa contoh yang menunjukkan text report. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar text report dengan menonton tayangan video dan penjelasan dari saya, Bulis berharap kalian sudah paham apa itu text report. Sebagai tugas hari ini, Bulis berikan 2 bacaan tentang text report. Yang pertama tentang shark atau hiu, yang kedua tentang eucalyptus ya. 2 bacaan ini masing-masing ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan di selembar kertas, karena hanya jawabannya saja di kertas buku ya, jangan pakai folio kepanjangan, kita berhemat. Kemudian tulis jawabannya saja, misalnya 1A, 2B dan seterusnya. Kemudian ditulis nama, kelas, dan tanggal pembelajaran hari ini, yaitu tanggal 5 Februari 2021. Difoto, dikirim ke WA Bulis untuk yang kelas 9A dan 9C. Yang 9B silakan dikirim ke Pak Happy. Kemudian jangan lupa setelah difoto jangan dibuang ya, disimpan. Nanti 2 minggu berikutnya kertas jawaban tersebut dikumpulkan bersama pelajaran yang lain di wali kelas kalian masing-masing. Untuk tiap pelajaran 1 lembar, jangan dibolak-balik karena akan membingungkan untuk guru yang mau memeriksa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi Bulis harap kalian sudah memahaminya. Baiklah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya pikir cukup ya. Dengan ucapan alhamdulillah saya tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next 2 weeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.